Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di channel ini kami akan mengupload video-video terkait kegiatan akademik ataupun non-akademik yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di program studi IPAI UPI. Bagi Anda yang baru datang berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan untuk mendapatkan informasi terkait atau notifikasi terkait video terbaru, aktifkan juga tombol lonceng. Ketika Anda menonton salah satu video kami, jangan lupa untuk menontonnya sampai tamat dan klik like, share, dan kami tunggu masukannya di kolom komentar. Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Leading and Outstanding in Islamic Education. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang sudah dikembangkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Semua sistem informasi ini dikembangkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi UPI dan dibuat untuk melancarkan semua aktivitas yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, baik yang dilakukan oleh lembaga, baik rektorat, fakultas, ataupun prodi, oleh dosen sebagai tenaga pendidikan, atau TU sebagai tenaga non-kependidikan, dan juga mahasiswa. Untuk melihat sistem informasi apa saja yang sudah dikembangkan oleh UPI, kita langsung masuk ke satu portal yang linknya itu ada di bagian bawah situs upi.edu. Kita lihat scroll ke bawah. Nah, ini ada portal sistem informasi. Kita klik ini, langsung kita akan menuju ke portal sistem informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Kurang lebih di sini ada sekitar 20 sistem informasi akademik yang sudah dikembangkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Dari 20 sistem informasi itu ada sekitar 11 sistem informasi yang itu dibuat untuk mahasiswa, ada sekitar 7 sistem informasi yang dibuat untuk dosen, dan 7 sistem informasi yang dibuat untuk lembaga. Satu aplikasi itu ada yang khusus diakses. Di satu aplikasi sistem informasi itu ada yang khusus diakses oleh dosen, ada yang khusus diakses oleh mahasiswa, ada yang khusus diakses oleh lembaga, ada juga yang bisa diakses oleh dosen ataupun mahasiswa ataupun lembaga secara sekaligus, gitu ya. Misalkan sistem nilai online, salah satunya itu. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama, sistem informasi evaluasi. Nah, sistem informasi evaluasi PBM ini dibuat oleh UPI untuk memberikan ruang kepada mahasiswa, memberikan masukan kepada dosen yang sudah mengajarnya di semester itu. Jadi evaluasi PBM ini dibuat oleh UPI untuk meminta penilaian kepada mahasiswa tentang kinerja mengajar dosen di kelas selama semester itu. Jadi sebelum mahasiswa bisa melihat nilai dari dosen, mahasiswa harus mengisi evaluasi PBM dulu. Dan ini pun bisa diakses oleh dosen, oleh lembaga selevel prodi misalkan, untuk melihat bagaimana penilaian mahasiswa terhadap dirinya. Untuk prodi, dia bisa melihat bagaimana penilaian mahasiswa terhadap setiap dosen. Nah, ini untuk evaluasi PBM. Yang kedua, sistem informasi repositori. Untuk sistem informasi ini dibuat untuk mengamankan
kekayaan intelektual dari semua sivitas akademika UPI, mengumpulkannya dalam satu aplikasi sehingga bisa diakses secara mudah oleh berbagai pihak. Tentunya setelah terlebih dahulu ada enskripsi atau pengamanan terhadap dokumen itu sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh pihak yang lain gitu ya. Tapi repositori ini bisa diakses oleh sivitas akademika UPI dan di luar UPI. Cuma perbedaannya untuk di luar UPI itu ada beberapa keterbatasan. Repositori itu nanti memuat skripsi, tesis, disertasi, lalu artikel ilmiah, proceeding yang diselenggarakan oleh UPI, seminar. Itu sistem informasi repositori. Yang kedua, SIKD UPI, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis UPI. Nah, sistem informasi ini dibuat untuk mendukung paperless gitu ya, dalam surat menyurat. Jadi sekarang di UPI itu surat menyurat itu sudah berbasis aplikasi teknologi gitu ya. Jadi sudah maksud saya berbasis filing secara digital, tidak lagi berbasis print kertas. Jadi surat menyurat antar lembaga di UPI itu sudah berbasis file digital, itu pakai sistem informasi SIKD. Ya, ini pengarsipkan surat masuk keluar. Lalu yang ketiga SPOT. SPOT ini sistem pembelajaran online terpadu. Jadi sistem informasi ini dibuat untuk pembelajaran daring di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi ini bisa dimasuk sistem aplikasi ini untuk dosen dan untuk mahasiswa. Jadi untuk pembelajaran daring, e-learningnya UPI itu SPOT. Lalu selanjutnya yang kelima e-planning. Nah kalau e-planning ini sistem informasi yang dibuat oleh UPI untuk pihak-pihak tertentu, terutama pemangku jabatan yang berkepentingan untuk menentukan satu kebijakan level universitas ataupun level yang lainnya. Jadi di sini di sistem informasi ini disajikan tentang perencanaan pengembangan universitas dari tahun ke tahun, terutama per 5 tahunan yang tercantum dalam Renstra gitu ya, sehingga yang mengaksesnya tidak setiap orang, hanya orang-orang tertentu saja. Lalu yang keenam itu ada sistem informasi SINDO, sistem informasi dosen, dashboard. Nah kalau ini sebenarnya nanti ada sistem sistem input nilai dosen, SINDO itu ya, sistem input nilai dosen. Kalau dashboard itu menampilkan tentang berapa persen input nilai yang sudah dilakukan oleh setiap dosen di semester tertentu. Jadi bukan untuk input nilainya, tapi informasi terkait. Jadi sistem informasi ini menginformasikan tentang berapa persen nilai yang sudah diinputkan oleh dosen, bahkan bisa spesifik dosen tertentu di semester berjalan. Yang ketujuh ini sistem informasi kehadiran. Nah, sistem informasi ini intinya adalah sistem informasi kepegawaian kehadiran baik karyawan ataupun dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kalau di tiap lembaga nanti inputnya itu fingerprint. Nah, rekap kehadirannya bisa dilihat di sini, termasuk masuk jam berapa, keluar jam berapa, itu tercatat secara sistem di sini ya, pakai fingerprint. Itu simbol kehadiran. Bahkan ketika WFH pun sekarang ya, WFH work from home itu simpelnya diinput secara online oleh setiap dosen ataupun pegawai di rumah masing-masing dan mencantumkan apa aktivitas yang dilakukan. Lalu KKN tematik sistem informasi akademik ini menyajikan tentang, jadi dibuat untuk mengkoordinasikan kegiatan kuliah kerja nyata yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi mulai pendaftaran, gitu ya, pelaporan, jadi diakses oleh mahasiswa dan pembimbing KKN. Itu KKN tematik.
Lalu selanjutnya ada perwalian online. Nah, ini aplikasi kontrak kuliah dan bimbingan akademik online. Jadi aplikasi ini diakses oleh dosen. Di situ dosen bisa melihat mahasiswa yang ada di bawah bimbingan akademiknya, proses ACC kontrak kuliah, proses bimbingan online. Nah, itu ada di sini. Termasuk dosen bisa melihat di situ jadwalnya di semester ini, gitu ya. Mahasiswa yang kontraknya siapa saja itu bisa dilihat di sistem informasi perwalian online. Lalu selanjutnya sistem informasi nilai online. Nah, kalau SINDO tadi yang di atasnya ini sistem input nilai dosen, jadi ini dosen. Nah, kalau SINO sistem informasi nilai online ini adalah aplikasi atau sistem informasi yang dibuat untuk mahasiswa, sehingga lewat sistem informasi ini mahasiswa bisa melihat nilainya ya, mulai semester 1 ke semester yang sebelum-sebelumnya. Jadi update nilai mahasiswa ada di sini. Lalu yang selanjutnya SIAKU. Nah, SIAKU itu adalah sistem informasi layanan akademik untuk mahasiswa UPI yang memuat seluruh aktivitas utama administrasi akademik. Itu ada. Jadi kalau di sini ini portal yang di dalamnya ada portal-portal yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini mulai ada, jadi ketika klik tautan ini gitu ya. Tautannya student.pi.edu, itu semua sistem informasi akademik yang dikhususkan untuk mahasiswa, mulai dari spot misalkan ya, lalu KKN tematik, lalu directory file, digital repository gitu ya, sistem informasi PPL gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu SIAKU. Lalu sistem informasi eksekutif akademik. Nah, kalau ini eksekutif summary terkait jadi sistem informasi yang dibuat untuk menunjukkan kinerja akademik di UPI gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi tentu yang bisa dilihat adalah lembaga. Lalu selanjutnya SIDIMAS. Ini aplikasi sistem direkrutasi mahasiswa UPI. Nah, ini aplikasi untuk lembaga. Jadi aksesnya adalah akun akun prodi gitu, akun prodi. Nah, dengan SIDIMAS ini setiap prodi atau lembaga, terutama prodi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, bisa melihat seluruh mahasiswa yang ada di prodi itu, mulai dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir, identitasnya, statusnya, semua hal terkait mahasiswa ada di sini. Gitu. Ini sistem informasi. SIAS UPI ini selanjutnya sistem informasi SIAS UPI ini sistem informasi administrasi pengajuan sidang. Jadi mahasiswa baik itu tingkat diploma, sarjana S1, master ataupun doktoral, itu kalau akan mengajukan sidang, nah itu masuknya ke aplikasi ini. Ya, termasuk ketika pembimbing skripsi, tesis disertasi yang ingin meng-ACC mahasiswa bimbingannya untuk sidang, nah ini masuk ke sistem informasi administrasi pengajuan sidang. Lalu yang selanjutnya itu sistem informasi silabus online. Jadi ini berisi tentang silabus RPS kalau sekarang ya, rencana pembelajaran sebenarnya dari setiap mata kuliah yang ada di setiap prodi di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini. Ini bisa diakses oleh internal kampus ataupun eksternal. Lalu selanjutnya sistem informasi PPL ya, sistem informasi program pengalaman lapangan. Jadi mahasiswa biasanya tingkat 3 yang akan untuk mahasiswa kependidikan itu di kelas, betul, terutama ini untuk mahasiswa kependidikan mendaftar PPL praktek pengalaman lapangan. Jadi ngajar di sekolah gitu ya. Nah, pendaftarannya di sini termasuk sekolah-sekolah yang menerima PPL itu ada di sini. Ini sistem informasi untuk program pengalaman lapangan atau PPL. Lalu selanjutnya adalah SINDO. Ini sistem informasi nilai dosen. Sama seperti tadi sistem informasi sistem input nilai dosen dashboard. Nah, yang ini ya.
kalau ini menyajikan informasi terkait berapa prosentase input nilai yang sudah dilakukan oleh setiap dosen. Sementara untuk SINDO ini sistem input nilai dosen. Jadi dosen kalau mau input nilai itu menuju sini. Nah, menuju sistem informasi. Lalu yang selanjutnya directory online. Nah, ini directory online itu sistem informasi yang dibuat sebagai wahana untuk berbagi file di antara Civitas Akademika dengan UPI, ya, dengan pihak luar ataupun di antara Civitas. Jadi semua file-file yang bisa di-sharekan yang sudah dibuat, baik itu artikel, bahan ajar, PPT misalnya, ataupun apapun, di-upload, dikirimkan oleh dosen ke operator, di-upload sini per fakultas, lalu di dalamnya ada prodi, di dalamnya ada dosen yang mengikuti. Dia bisa diakses oleh mahasiswa dan seterusnya. Beban kerja dosen selanjutnya, sistem informasi beban kerja dosen. Nah, sistem informasi ini dibuat untuk ini bagi dosen untuk melaporkan kinerjanya di setiap semester, kinerja bidang akademik, penelitian ataupun pengabdian dan penunjang. Itu diinputkan di sini. Ini sistem beban kerja ini sebagai prasyarat untuk pencairan tunjangan sertifikasi. Jadi ini aplikasi beban kerja dosen. Yang terakhir, sistem informasi UPI Test Center. Ini untuk sistem informasi untuk semua bentuk tes yang diselenggarakan oleh, jadi informasi terkait tes-tes yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, itu 20 sistem informasi yang sudah dikembangkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia sebagai bentuk upaya pihak kampus untuk menunjang tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang dilakukan oleh lembaga, dosen, mahasiswa, ataupun intinya oleh seluruh Civitas Akademika Indonesia. Ada yang khusus untuk mahasiswa, ya, ada 11, ya. Untuk dosen itu ada 7, dan untuk sistem informasi untuk lembaga, terutama level prodi, itu juga ada 7. Saya kira itu saja penjelasannya. Nanti saya akan menjelaskan sistem informasi masing-masing, gitu ya, secara lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.